I know that you're not ready to see it goes down, but don't worry, 'cause it won't forever go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia yang dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Bagus Simon Rizky yang akan menemani kawan-kawan semua untuk waktu beberapa menit ke depan. Berhubung malam ini malam Jumat, saya akan membahas tentang sejarah ulama Aceh, yaitu TGK Cik di Bitai. Ketua Masyarakat Peduli Sejarah Aceh Mizwar Mahdi Al-Asyi mengatakan jejak hubungan diplomatik antara Kerajaan Aceh Darussalam dengan Kesultanan Turki Utsmani dapat terlihat dari kompleks makam Tengku di Bitai, Desa Bitai, Banda Aceh. Masyarakat Aceh menyebut kompleks di sekitar makam ini sebagai Kampung Turki. Berdasarkan catatan sejarah, kata Mizwar, nama Tengku di Bitai diambil dari ulama Palestina yang memimpin rombongan Kesultanan Turki Utsmani ke Aceh. Nama asli ulama tersebut adalah Muthalib Ghazi bin Mustafa, yang kemudian dikenal dengan nama Tengku Syekh Tuan di Bitai. Berdasarkan catatan sejarah, saat itu, Kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh Sultan Salahuddin. Orang-orang Turki, baik ulama dan pasukan yang dipimpin oleh Muthalib Ghazi bin Mustafa, berangkat dari Gaza ke Aceh dengan menggunakan beberapa kapal. Muthalib inilah yang kemudian dikenal dengan Tengku di Bitai. Para pasukan yang diutus ini menjadikan Bitai sebagai tempat untuk menyebarkan agama Islam di tanah Rencong. Dalam keterangan di Museum Makam, Bitai digambarkan sebagai sebuah perkampungan yang ditempati para ulama Islam. Dan mereka berasal dari negara Baitul Maqdis dan Turki. Semula, para ulama bertujuan untuk mengajarkan agama Islam di perguruan tinggi. Perkembangan Islam di Bitai sangat maju karena banyak orang luar Aceh yang belajar untuk memperdalam ilmu agama. Di desa Bitai dulunya terdapat sekolah terbesar dan pesantren. Santri yang menuntut ilmu di sana termasuk Sultan Iskandar Muda dan Laksamana Malahayati. Selain itu, banyak orang lain dari berbagai negara berdatangan seperti Palestina, Yaman, Romawi, Baghdad, dan Syria. Makam ini terletak di desa Bitai di daerah Ulelehu. Agar lebih jelasnya, kita akan menanyakan penjaga makamnya sendiri lebih jelas. Berikut penataran penjaga makamnya sendiri. Ya, jadi waktu perang dulu tentara kita kan kejepit, tentara Aceh. Jadi begitu kejepit disuruh sama raja kita dikirim utusan untuk menjumpai Sultan Turki. Jadi dengan berbekal kapal dan beberapa orang tidak disebutkan beberapa orangnya itu. Apakah itu 10, 20 atau lebih, kita kan nggak tahu ya. Jadi dalam kapal itu dibawalah merica. Jadi di tengah kapal laut orang kita ini dihantam sama ombak. Jadi kita entah sekian penumpang itu ada satu orang selamat. Jadi kita membuktikan bahwasanya rakyat kita ini betul-betul mau diminta bantuan sama orang Turki. Dipungutlah lada itu segenggam. Kebetulan lewatlah kapal pesiar diangkatlah kawan ini, begitu ceritanya. Jadi jumpalah dan dikirimlah 3 armada ke Aceh ini. Setiap kapal ini mendarat di Lampuk. Makanya di Lampuk kan ada rumah Turki. Jadi mendarat. Lalu orang ini ke sini naik kapal kecil sejenis Sekoci itu, Pak. Namanya, naiklah raja itu ke kapal dengan beberapa orang. Kemudian menginap di sini. Jadi di samping rakyat Turki itu membantu Aceh, tetapi juga menyebarkan agama Islam, termasuk murid TGK Cik di Bitai ini, Sultan Delhi, Sultan Umar, Sultan Johor. Jadi berkembang biak, kawinlah dia sama orang di sini, sama orang Aceh. Namanya kampung ini dulu
Baital Muqaddis. Jadi lantaran orang ini susah menyebutnya, jadi disingkat jadi Bitai saja, Bang. Oh, jadi begitu ya Pak ya, sejarah singkat ya dari makam ini. Emang kalau boleh tahu, Bapak sudah berapa lama untuk menjaga makam ini, Pak? Ya, kalau jaga makam ini mah saya dari keturunan, Pak, dari kakek saya, bapak saya. Jadi nyampe sekarang karena keluarga saya ya udah dipercaya sama orang-orang sini ya, Pak. Bapak untuk menjaga makam ini sendirian dengan keluarga atau teman Bapak punya teman-teman? Ya, jadi di sini saya menjaga dan merawat makam ini adalah beberapa keluarga dan tetangga-tetangga yang dipercaya buat membantu merawat ini makam ini. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat dari Bapak penjaga makam tentang sejarah makam TGK Cik di Bita ini. Nah, kita akan mencari salah satu seorang pengunjung makam sekitar sini untuk kita wawancari. Yuk, kita coba cari. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya sebentar, Pak, untuk diwawancarai? Oh iya boleh dek. Kalau boleh tahu, dengan Bapak siapa yang saya bicara? Bapak Andi. Oh, Bapak Andi. Bapak Andi asalnya dari mana, Pak, kalau boleh tahu? Saya datangnya dari Jakarta. Baru 2 hari kemarin datang ke sini. Oh, baru 2 hari, Pak. Dengan siapa Bapak datang kemari kalau saya boleh tahu? Ya ajak-ajak keluarga bareng keluarga. Sekalian liburan aja lihat-lihat di sini. Menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang makam ini? Menurut saya makam ini memiliki nilai sejarah yang tinggi karena makam ini menceritakan kerjasama Aceh dan bangsa Turki dalam masuknya penyebaran agama Islam di Aceh. Lalu, bagaimana menurut Bapak tentang keunikan dari makam ini? Menurut saya keunikan dari makam ini karena di pemakaman ini terdapat salah satu makam ulama Aceh keturunan Turki yang cukup terkenal dan berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Aceh. Bagaimana sih perasaan Bapak setelah datang ke makam ini? Perasaan saya sih ya senang ya, wawasan yang belum saya ketahui di sini saya bisa mengetahuinya dari sumbernya langsung, dan wawasan di sini saya bisa bertambah dan bisa mengetahui dalam tentang budaya agama Islam yang berada di Aceh dan Turki, khususnya dalam sejarah penyebaran agama Islam di Aceh. Oh, begitu Pak. Baiklah Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya untuk meluangkan waktu untuk saya tanya-tanya tentang seputar makam sini Pak. Oh iya, sama-sama. Di sini kita sama-sama belajar ya, Dea. Ya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, itulah barusan kita sudah mendengar cerita tentang makam TGK Cikti Bitai. Kita sudah mendengar dari omongan dari penjaga makam dan orang yang ziarah di sini. Semoga itu bermanfaat bagi kalian semua. Semoga Anda mengetahui tentang sejarah agama Islam, penyebaran agama Islam di Aceh. Karena makam ini cukup terkenal di Aceh, jadi sehingga banyak penjara makam di sekitar sini. Saya tidak dapat untuk mewawancarinya satu-satu, jadi saya mencari perwakilannya saja. Di videonya 10 Ya baiklah, sampai jumpa, saya undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai berjumpa di cerita-cerita lainnya lagi. Salam hormat dari saya. Selamat menikmati teman-teman.